Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 8 November 2020, bersama Pastor Jaya Hilarius, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Salam jumpa para sahabat insani. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kini kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Inilah doa yang kami satukan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis selain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, banyak orang yang membersihkan ruang kerjanya, membersihkan ruang yang ada di dalam rumahnya, dan juga membersihkan halaman rumahnya, entah di pagi hari, entah di siang hari, entah di sore hari, bahkan di malam hari, dengan alasan supaya terlihat bersih dan terasa nyaman. Dan banyak juga yang mengatakan untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada keluarga jauh yang datang tiba-tiba untuk bertamu. Siapa tahu ada sahabat atau rekan kerja yang datang bertamu ke rumah. Untuk itulah orang berjaga-jaga dengan cara membersihkan
rumah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberi nasihat kepada para murid-muridnya agar senantiasa berjaga-jaga menanti kedatangannya pada akhir zaman. Kedatangan Yesus pada akhir zaman tidak ada yang tahu kapan ia akan datang. Tetapi yang pasti, Yesus akan datang. Untuk itu, orang tidak bisa menyatakan bahwa itu urusan nanti. Tidak. Sebaliknya, sejak saat ini, orang harus senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga agar kita mempunyai bekal untuk menyambut kedatangannya. Kita dapat belajar dari 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan Injil hari ini, di mana mereka menanti kedatangan sang mempelai laki-laki, di mana mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi juga mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka. Itulah 5 gadis bijaksana yang pada akhirnya mereka dapat masuk dalam perjamuan nikah bersama sang mempelai laki-laki. Untuk itulah juga saat ini kita diingatkan, kita diajak untuk mempersiapkan bekal untuk menyambut kedatangan Kristus pada akhir zaman. Dan cara untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, kita harus senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita seperti kita dengan rendah hati menyadari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati mohon pertobatan dari Allah, menyesali segala dosa-dosa kita. Selain itu, kita perlu meningkatkan relasi kita dengan Allah, entah dalam doa-doa pribadi kita, entah dalam doa-doa kelompok yang ada dalam gereja yang kita ikuti, terlebih khusus dalam perayaan Ekaristi. Kuatkanlah iman kita agar kita mampu memberikan pengampunan dan maaf kepada sesama. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan cinta kita terhadap alam ciptaan Allah dengan merawat dan memelihara alam ini. Selain itu, perbanyaklah melakukan kebaikan kepada sesama, terlebih khusus mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita, yang sangat membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan sapaan kasih dari kita. Selain itu, kuatkanlah iman agar kita mampu memberikan pengampunan, mampu memberikan maaf kepada sesama yang telah bersalah kepada kita. Selain itu, perbanyaklah berbuat kebaikan kepada sesama, terlebih khusus kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita, yang sangat membutuhkan perhatian dan sapaan kasih dari kita. Itulah bekal yang dapat kita siapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dapat masuk dalam pintu surgawi bersama para kudus Allah di surga. Semoga demikian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Semoga sabdamu menjadi cahaya yang menuntun dan menguatkan perjalanan hidup kami untuk menjadi pengikut-Mu yang senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan bekal hidup kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah juga saudara-saudari kami di luar sana
Semoga mereka senantiasa memperoleh kasih-Mu dalam hidup mereka. Inilah doa yang kami satukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga turunlah berkat Allah atas saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Cahya Hilarius. Semoga pastor bersama dengan rekan imam, segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.